Salut, jumpa lagi di channel YouTube Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien. Yuk teman-teman, kita lanjut belajar tentang les adjectifs. Kali ini temanya atau topiknya adalah adjektif maskulin tak langsung feminin. Artinya dari bentuk maskulin singularnya nggak bisa langsung dibikin femininnya. Nah, kenapa begitu? Karena mereka akan punya kegunaannya tersendiri. Nih, contoh-contohnya nih. 5 adjektif yang saya udah siapkan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama ada adjektif beau. Beau. Ada E, A, U, itu dibaca O ke atas kayak O gitu. Beau. Kemudian yang kedua ada adjektif nouveau. Nouveau. Itu ada kombinasi OU dibacanya U biasa bahasa Indonesia, lalu ini sama O ya. Yang berikutnya ada adjektif vieux. Vieux. Ayo jangan vieux tapi V ya, ini harus bisa V. Contoh untuk video les alphabet kalau teman-teman belum bisa. Kemudian EU itu berbunyi E bahasa Sunda atau bahasa Aceh. Didieu, lokse, mawe. X di ujungnya ini tidak dibunyikan. Ini bukan maksudnya suruh baca X, tapi tidak dibunyikan. Jadi bacanya vieux. Ya. Yang berikutnya ada adjektif fou. Fou. Kenapa fou ya ini? O U ya. U. Yang terakhir mu. Mu. Nah, beau ini artinya adalah indah, tampan, ganteng gitu. Kemudian nouveau ini baru. Ini kalau yang udah pernah belajar bahasa Prancis biasanya sudah cukup akrab dengan adjektif ini. Yang lebih nggak akrab dengan yang neuf gitu ya. Kemudian vieux ini tua atau old. Fou itu gila. Nah, ini saya mau kasih tahu nih, kalau gila di bahasa Indonesia kan di kalangan orang kita biasa kan di bahasa Indonesia kita bilang gila terus ekspresinya kan gini. Nah, kalau di orang-orang barat tuh mereka gini. Inilah gila gitu ya. Kemudian mu itu lembut ya, soft gitu. Nah, sekarang ini nggak bisa langsung dikasih E aja lah, ini jadi femina, nggak bisa. Bentuknya ada ini dulu. Jadi ada padanan maskulinnya yaitu belle, kemudian belle yang ini dipakai kalau kita menyebut cantik ya. Ini berarti masih maskulin juga, samanya maskulin, indah, tampan, ganteng gitu. Kemudian nouveau menjadi nouvelle, nouvelle. Vieux ini dibacanya vieille, vieille. Ada E I L dibaca A. Femininnya vieille. Ya. Kemudian dari fou menjadi folle, folle. Agak kayak belle, belle, nouvelle, nouvelle, vieille, vieille ya. Yang mu menjadi molle, mall gitu. Nah, ini yang femininnya, ini padanan maskulin dari yang awal tadi tuh ya. Oke, kapan menggunakan yang ini, kapan pakai yang ini? Kalau yang ini udah jelaskan ini feminin. Nah, sekarang kapan kita pakai yang maskulin yang ini sama yang ini? Oke. Karena itu tonton video ini sampai akhir. Tadi dulu kalau teman-teman merasa wah segini aja sudah informatif, masih ada lagi loh informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Makanya nih kepoin Instagram atau Facebooknya OPH Obrol Prancis, banyak hal lain yang teman-teman bisa dapat di situ. Yuk semangat, kita lanjut ke contoh-contohnya aja. Nah teman-teman sekalian, ini dia contoh-contohnya tuh, saya udah siapkan 11 contoh kalimatnya. Jadi teman-teman sekaligus ini ya menghafal, memahami gitu gimana caranya ngomong hal-hal ini nih gitu. Jadi ini adalah kemampuan nulis dan kemampuan ngomong. Dari segi tata bahasanya atau gramernya benar gitu. Pronunciasinya pun ini saya pandu ya. Yang pertama adalah le garçon est beau. Le garçon est beau. Le garçon itu artinya the boy, ya, si anak laki-laki gitu. Jadi bukan man ya, tapi boy gitu. The boy is handsome. Le garçon est beau. Ya. Kita kenapa pakai yang beau dan bukan yang belle tadi, yang belle B-E-L. Oke. Itu nanti teman-teman akan lihat di contoh-contoh berikutnya. Kemudian the girl is beautiful. La fille est belle. La fille est belle gitu. Dibaca
La vie karena ini I double L atau I double LE itu biasa berbunyinya jadi I gitu ya. Dan sedangkan le garçon teman-teman udah tahu itu ada C apa tuh? C aksen CD, makanya ong. Kemudian ya garçon gitu. Ada ON-nya ong. Ya. Kemudian ini dia il y a un bel enfant. Il y a un bel enfant. Nah, il y a itu artinya ada. Ini selalu ada espasnya memang gitu. Il y a dibacanya il y a. Kemudian un bel enfant tuh. Jadi kita akan pakai bentuk yang bel dan bukan yang beau itu kalau ketemu kata benda maskulan singular yang dari huruf hidup. Karena biasanya kalau huruf hidup ketemu huruf hidup itu nggak disukai oleh orang-orang francophone, jadi makanya dibikin jadi begini. Ya, il y a un bel enfant artinya ada enfant itu apa? Anak. Ingat ya susu Enfagro tuh, makanya itu susu buat anak-anak gitu. Ada seorang anak di sini laki-laki ya yang ganteng gitu. Il y a un bel enfant. Jadi lihat dari 3 contoh pertama ini serba sesuai. Maskulang, 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 feminang, 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 maskulang, maskulang, maskulang. Sekarang yang berikutnya pesawatnya baru. The airplane is new. L'avion est nouveau. Lagi-lagi kita pakai bukan bentuk yang nouvelle seperti ini nih. Karena apa? Ini nggak ada nyambung ke kata benda yang berhuruf hidup gitu, yang maskulannya nggak ada ya. Tapi kalau kita menyebut ini ada sebuah pesawat baru ya, il y a un nouvel avion karena ini akan nyambung ke sini gitu loh. Bel enfant, nouvel avion. Oke? Nyambung ya, maskulang, maskulang, maskulang gitu. Sekarang sepedanya baru, kita bukan pakai yang velo, misalnya mau pakai yang bisiklet. Oh ya berarti kan feminang ya. Udah, la bicyclette est nouvelle. The bicycle is new. Gitu. There is a new airplane. The bicycle is new. Kita lanjut ke contoh yang ketujuh. Le monsieur est vieux. Bapaknya, si bapak itu tua. Gitu. Le monsieur est vieux. Sekarang, there is an old man. Il y a un vieil homme. Il y a un vieil homme. H tidak bunyi, maka ini langsung bunyi Y-nya nyambung ke O-nya ya. Il y a un vieil homme. There is an old man. Ada seorang laki-laki tua. Man itu om ya gitu. Tuh, maskulang, 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 maskulang. Sekarang, la madame est vieille. Ibu-ibunya tua. La madame est vieille. Iya, di ujung feminang udah jelas lah gitu. La madame est vieille. Karena feminang tidak ada bentuk yang lainnya, ya udah begini. Yang dua terakhir ini misalnya, lu gila gitu. Lu gila, kamu gila gitu. Ya. Ketika melihat aksi kita nih, buset berani banget, buset gitu, gila banget. Nah itu kemudian orang francophone bisa mengatakan kepada kita, lu gila, man you're crazy gitu. Nah itu adalah tu es fou. Kalau kitanya orang laki-laki. Kalau perempuan, tu es folle, you are crazy. You are crazy sama, tapi karena laki-laki maskulang pakainya fou. Kok bukan yang folle ya, karena tuh kan tidak ada sambungan huruf hidupnya gitu ya. Tu es folle untuk yang feminangnya. Atau kalau di dalam bahasa casistus informal itu bukan lagi tu es tapi menjadi disambung. U-nya hilang, sambung jadi T. T'es fou, t'es folle gitu. Jadi orang-orang tuh biasa mengatakan gitu. T'es fou, t'es folle sambil gini. T'es fou, t'es folle gitu. Oke. Sekarang kalau teman-teman sudah paham berarti bagus dong penjelasan dari OPH. Coba saya kasih eksersis. Bikin tuh yang folle-nya gimana? Yang mall, mu, mall tuh. Ayo yang berani bikin contoh kalimatnya tuh. Tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini tentunya kasih like-nya dong. Yuk. Masih ada pertanyaan boleh di kolom komentar, tulis saja pertanyaannya apa. Jangan lupa subscribe dong channel YouTube Opera Vlog Prancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya. Jadi tiap kali ada video baru dari Opera teman-teman dapat pemberitahuannya.
masih banyak hal yang bisa saya bagi ke teman-teman sekalian. Jadi tetap semangat, ayo harus bisa nanti seperti saya ya, mantap ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Abiang, abiang tuh.